Hei, kenapa tidak cari pacar? Kini aku tak mau lagi punya seorang kekasih. Bukannya tidak mau, Terus apa? tapi tidak ada yang mau. Ini parah nih. Jadi kalau saya buka HP satu ini bermasalah. Kalau buka dua-duanya baru bisa terbuka. Karena istri saya melarikan diri dari saya sampai saat ini, sejak keluar udah 9 bulan. Saya tidak pernah ketemu istri, dihubungi juga tidak bisa. Itu sebabnya tadi saya ngomong bahwa kalau ada yang tergerak bantu saya langsung ke saya, jangan melalui istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosman atau KC identik atau senasib dengan yang dialami oleh Pendeta Murtadin Saifuddin Ibrahim. Keduanya sama-sama senasib. KC yang baru saja keluar dari penjara akibat kasus penistaan agama dan divonis 10 tahun penjara, tetapi dikurangi menjadi 6 tahun penjara dan sekarang sudah keluar. Begitu juga dengan Pendeta Murtadin Saifuddin Ibrahim, mantan guru atau Ustadz Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, juga pernah divonis akibat kasus yang sama, yaitu penistaan agama. Jadi sama-sama mantan tahanan, pernah dipenjara akibat kasus yang sama, kasus penistaan agama. Dan setelah keluar dari penjara, Kosman mengeluh atau curhat bahwa dia ditinggal kabur oleh istrinya. Begitu juga dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, juga mengalami hal yang sama. Dia mengatakan di tayangan video YouTube yang ditayangkan sendiri oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim, diupload sendiri, dia juga, Saifuddin Ibrahim, mengatakan bahwa istrinya yang bernama Sarah Ayu juga kabur meninggalkan dirinya. Bahkan Pendeta Saifuddin Ibrahim mengeluh karena Sarah Ayu ini bukan saja meninggalkan dirinya, kabur meninggalkan Saifuddin Ibrahim, tetapi juga meninggalkan ketiga putrinya yang masih kecil, di Amerika Serikat. Sarah Ayu kabur ke Indonesia dan sama juga dengan membawa uang, membawa uang untuk membangun beberapa rumah yang digunakan untuk dikontrakannya atau di kos-kosan. Intinya adalah baik KC ataupun Kosman maupun Pendeta Saifuddin Ibrahim mengalami dua hal yang sama. Yang pertama, istrinya kabur. Yang kedua, membawa uang. Uangnya ini digunakan untuk kepentingan pribadi istrinya masing-masing. Istri Kosman membawa kabur uang suaminya dan digunakan untuk kepentingan pribadi sang istri. Begitu juga dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, Sarah Ayu membawa kabur uang juga untuk digunakan membangun beberapa rumah yang dikontrakkan, yang mana hasil kontrakan tersebut digunakan untuk Sarah Ayu sendiri, kepentingan Sarah Ayu. Kita saksikan bersama bagaimana kedua penista agama atau penista Islam ini sama-sama memiliki problem yang sama, ya. Dua hal yang tadi disebutkan. Bedanya kalau Kosman atau KC meninggalkan anak, ya, ataupun memiliki anak yang sudah besar. Kalau tidak salah itu namanya Febri, ya, sudah besar, ya, sudah bisa mandiri. Sedangkan Saifuddin Ibrahim memiliki 3 anak kecil. Kalau dulu sebelum
murtad dari Islam, Saifuddin Ibrahim juga memiliki 3 putra yang sekarang sudah berkeluarga, sudah dewasa. 3 putra dengan mantan istrinya almarhumah yang sudah meninggal dunia. Setelah masuk Kristen, Saifuddin Ibrahim menikah dengan Sarah Ayu dan dikaruniai 3 putri yang masih kecil-kecil yang sekarang berada di Amerika, ditinggal kabur oleh Sarah Ayu, istrinya Saifuddin Ibrahim. Kita saksikan bagaimana curhat ataupun keluh kesah yang disampaikan oleh KC ya, atau Kosman, dan juga yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim yang sekarang ini berada di Amerika. Monitor, suara saya dengar ya? Ya, dengar. Baik, Pak. Ini sudah kembali lagi. Enggak, ini HP HP saya ada yang ngerjain ini. Oh, begitu. Oke, tapi Jadi ya di TikTok, di YouTube. Jadi begini dikerjain. Seluruh HP dikoneksikan. Jadi kalau saya buka HP satu ini bermasalah. Kalau buka dua-duanya baru bisa terbuka. Karena istri saya melarikan diri dari saya sampai saat ini, sejak keluar udah 9 bulan. Saya tidak pernah ketemu istri, dihubungi juga tidak bisa. Itu sebabnya tadi saya ngomong bahwa kalau ada yang tergerak bantu saya langsung ke saya, jangan melalui istri saya. Karena istri saya uangnya mau, orangnya nggak mau. Begitu Pak Urdin. Jadi HP saya dikerjain terus dari mulai keluar, bikin stres ini Pak. iya. Buat saya stres, bener-bener stres. Dikerjain, di cloning. Saya kemana-mana dimonitor sama dia. Tahu dia saya punya WhatsApp pakai alat penyadapan itu. Makanya saya tadi dari awal, kalau Bapak pernah selama saya di dalam pernah transfer melalui rekening istri saya butuh buktinya. Begitu, supaya saya kalau ngomong itu ke istri ada bukti. Ini loh, pernah dikirim untuk saya dari si A, tapi nggak sampai ke saya, nggak dikasih tahu ke saya. Begitu. Jadi kaburnya istri saya ini setelah saya keluar, langsung meninggalkan saya. Karena gara-gara orang menanyakan uang untuk operasi. Saya kan masih sakit kaki. Saya bilang, "Ma, ada sisa berapa uang? Saya mau operasi." Nggak muka dia. Malah besoknya pergi dari rumah. Sampai sekarang, udah 9 bulan, saya sendirian. Begitu. Itu kronologisnya seperti itu. Gitu. Jadi makanya kalau ada yang tergerak, teman penonton yang mendengar, langsung aja hubungi saya ke HP saya, atau yang tahu rekening saya yang dulu, masukin aja ke rekening seperti itu. Kalau ada yang bantu. Salam. Mau menanggapi satu video dari istri saya yang meninggalkan anak-anaknya. Ada 3 putri saya ditinggalkan begitu saja tanpa cerita, apalagi izin dari saya. Dia tidak pamitan dengan saya, lalu dia terbang ke Indonesia. Betapa susahnya masuk ke negeri ini, tetapi dengan mudah dia meninggalkan begitu saja anaknya. Selama seminggu anak-anak ini menangis dan sedih. Bahkan putri saya yang pertama itu menggaruk-garuk rambutnya, seperti nggak percaya akan terjadi atas dirinya, ditinggalkan oleh mamanya. Sementara mamanya itu langsung membeli 3 rumah di Bangka untuk dijadikan homestay katanya. Lalu dipakai untuk bisnis dia, jual sewa rumah, ada yang sebulan katanya, ada yang setahun begitu. Sampai dia punya 4 rumah dari
menjual rumah di Jakarta. Ya, ya, di samping ada persamaan di antara dua insan yang murtad, ya ini ada juga perbedaan yang sangat mencolok. Kalau pendeta Saifuddin Ibrahim kabur di Amerika dan dia tetap menista Islam, menista Nabi Muhammad dan menista Al-Quran, Saifuddin Ibrahim ini tetap tidak berhenti dari hujatan-hujatannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Karena mungkin dia berada di Amerika, bebas mengeluarkan pendapat dia, bebas mengeluarkan apa yang dikatakannya menurut versi pendeta Saifuddin Ibrahim sendiri. Walaupun apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini sangat jauh dari fakta dan realita yang sebenarnya. Jadi dia bebas bicara apapun, karena tidak ada filter, karena di Amerika bebas mengeluarkan pendapat apapun meski ada nada hal-hal yang berkaitan dengan agama lain, dengan keyakinan umat lain, bebas karena berada di Amerika, tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. Sementara KC atau Kosman, kelihatannya setelah keluar dari penjara, dia tidak melanjutkan penistaannya, tidak melanjutkan hujatannya terhadap Islam, terhadap umat Islam, terhadap Nabi Muhammad, terhadap Al-Quran. Karena ya mungkin dia sudah merasa kapok ya, atau trauma bagaimana rasanya di penjara selama 6 tahun. Ya tentunya banyak hal-hal yang di luar dugaan, banyak hal-hal yang tidak seperti yang diperkirakannya. Ya bagaimana kita tahu juga keadaan di penjara ya. Orang di kerangkeng di penjara itu tentu kondisi fisik dan psikisnya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan orang yang bebas. Nah, kita saksikan bersama bagaimana yang dilakukan oleh Kosman ataupun KC ini setelah keluar dari penjara. Dia banyak memposting video-video di TikTok ya, di YouTube, tidak berkaitan dengan agama apapun, tidak berkaitan dengan Islam. Dia seakan-akan menghibur diri sendiri sebagai sosok yang kehilangan istri yang dicintainya setelah berada di penjara, kabur meninggalkan dirinya. Oleh karena itu, kita saksikan bersama bagaimana yang dilakukan oleh seorang KC atau Kosman ini setelah keluar dari penjara. Baik, kita saksikan bersama. Hei, kenapa tidak cari pacar? Kini aku tak mau lagi punya seorang kekasih. Bukannya tidak mau, Terus apa? tapi tidak ada yang mau. Ini parah nih. Bagaimana rasanya nggak punya istri? Masa kesendiri, makan sendiri. Teman sering hilang tanpa kabar. Kalau sudah dapat pinjam uang, kalau ditagih hutang, selalu menghindar manis janji-janjinya ketika berhutang. Sementara itu Saifuddin Ibrahim tidak pernah tidak ada kata berhenti untuk menista Islam. Bahkan dia semakin gencar semakin intens untuk memojokkan Islam, menghujat Islam, menista Islam yang karena kebebasannya berada di Amerika Serikat. Bahkan dia selalu dengan obsesinya untuk menghapus 300 ayat, padahal ini Saifuddin Ibrahim tidak memiliki nalar logika bagaimana dia mencampuri urusan agama orang lain, kitab suci orang lain. Jangankan seorang murtadin seperti Saifuddin Ibrahim, seorang ulama kaliber internasional pun, ulama yang terkenal,
yang memiliki wawasan yang sangat luas tidak berhak satu huruf pun untuk mengubah ayat-ayat Allah. Yang berhak mengubah ayat-ayat Allah dalam Al-Quran adalah Allah sendiri yang sebagai pemilik firman dalam Al-Quran. Dan Saifuddin rupanya lupa bahwa Allah sendiri juga pernah menasakh, ya. Menasakh ini ada ayat-ayat yang dinasakh atau dihapus atau direvisi oleh Allah sendiri sehingga dikenal sebagai ayat yang bersifat nasikh dan mansukh. Apakah Saifuddin Ibrahim tidak melihat hal ini, tidak mengingat hal ini, tidak mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang dinasakh dan mansukh, ayat-ayat nasakh dan mansukh? Kita lihat bagaimana hujatan Saifuddin Ibrahim terhadap Islam yang sampai detik ini, sampai hari ini tetap berlangsung di Amerika Serikat meski telah ditinggalkan oleh istrinya. Mesti banyak hal-hal yang membuat dirinya menderita di Amerika, menjadi pemulung, ya, mencari donasi untuk sesuap nasi. Apalagi sekarang dia memiliki tanggungan 3 anak yang ditinggalkan oleh Sarah Ayub, istrinya yang tercinta. Demikianlah ini yang namanya penistaan agama diatur dalam undang-undang. Ada undang-undangnya, ada hukumnya di Indonesia, beda dengan di Amerika Serikat. Jangankan seorang Saifuddin Ibrahim atau KC, kita juga belum lama ini ada seorang penista Islam juga namanya Dedi Saputra juga ditahan. Begitu juga kalau dalam Islam ada ustadz atau ulama yang juga seorang mu'alaf yang sekarang menjadi ustadz almarhum, ya, Ustadz Muhammad Yahya Waloni juga sama, pernah dipenjara karena terbukti atau dinyatakan telah menista agama Kristen, agama Nasrani. Jadi yang namanya hukum itu tidak pandang bulu, apakah dia seorang Muslim, apakah dia seorang Kristen atau agama lainnya. Kalau disinyalir menista agama atau menyinggung keyakinan agama lainnya, pasti akan diberlakukan hukum yang sama, ya, dipidana ataupun dipenjara. Jadi bukan berarti pilih kasih. Siapapun yang disinyalir menista agama lain, ya, maka dia berhadapan dengan hukum yang berlaku di negeri kita Indonesia ini. Padahal kalau kita cermati bersama, mengapa Saifuddin Ibrahim, KC atau Kosman tidak memilih jalan lainnya, yaitu dengan jalan perdebatan, apologet, debat antar lintas agama, kan lebih terbuka. Sekeras apapun dalam perdebatan, tidak sampai ke ranah hukum kecuali kalau sudah berisi penistaan. Tetapi kalau perdebatan berdasarkan dalil-dalil yang ada menurut agamanya atau keyakinan agama lainnya yang berdasarkan fakta dan Alkitabiah, maka tidak sampai terjerat oleh hukum. Makanya kita lihat ada pendebat Kristen misalnya, pendeta MYM, ya, Pak Bom, pendeta Bom, RK, ya, dan juga pendeta Budi Asali dan lain sebagainya, para pendebat ataupun debater atau apologet dari agama Kristen, walaupun keras menentang Islam melalui perdebatan, tidak menjadi masalah. Begitu juga dengan para ustadz ulama yang berdebat dengan agama lainnya, dalam hal ini dengan agama Kristen, maka tidak ada jerat hukum. Kenapa? Berdasarkan perdebatan ilmiah, Alkitabiah, itu tidak masalah. Mengapa Saifuddin Ibrahim tidak memilih jalur ini? Mengapa Kosman atau KC tidak menempuh jalur perdebatan ini? Debat lintas agama kan lebih aman, ya, lebih istilahnya bisa digolongkan sebagai perdebatan ilmiah yang tidak sampai dikategorikan menista agama lain, ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, bagi para apologet, bagi para debater, ataupun para ulama dan para pendeta, agar menyikapi hal ini dengan cara yang bijak, bahwa kita ini punya, negeri kita ini punya hukum, punya undang-undang yang tidak sembarang asal ngomong, tidak bicara seenaknya, tetapi berdasarkan fakta, dalil-dalil yang dapat diterima dengan akal, logika, dan berdasarkan Alkitabiah dengan kitabnya masing-masing, ya, berdasarkan dalil yang qot'i,
atau dalil yang bersifat nakli atau akli. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.